Maafin kalau salah, saya nggak tahu Sultan Murad atau siapa, lupa karena rajanya banyak nih Turki Utsmani itu. Salah satu raja dari Turki Utsmani ini senang tiap malam itu nyamar jadi orang biasa. Ini yang jarang kita dapetin, pemimpin suka blusukan ke daerah-daerah terpencil jadi orang biasa tanpa pengawalan sedikit pun. Ya tetap dikawal, takut kejadian apa-apa ya. Cuman dia cuma bawa pengawal satu. Jalan, pakaian rajanya dia lepas, tiap malam dia jalan sama pengawalnya satu orang, dia pakai pakaian biasa, compang-camping layaknya rakyat biasa. Jalan belusukan ke sana kemari ngeliat ada nggak masyarakatnya yang kelaparan, ada nggak yang nggak bisa tidur, ada nggak yang lagi kesusahan, ada nggak yang nggak punya tempat tinggal, dia jalan. Satu ketika dia ngelewatin tempat remeng-remeng. Kalau bahasa kita di sini ya tempat remeng-remeng. Di situ orang nyewa, mohon maaf, wanita penghibur. Di situ juga ada minum-minuman keras, homer dan lain sebagainya. Oh, tempat hiburan bagi masyarakat sekitar. Satu ketika udah tengah malam lewat sultan ini, raja ini. Di depan pintu rumah remeng-remeng itu, atau ya klub-klub gitu ya Bu ya, ada seorang laki-laki yang jatuh tiba-tiba depan pintu, ditangkap sama Sultan Murad ini sama pengawalnya, dilihat. Pas dicek, wah Baginda ini udah gak ada nafasnya, tiba-tiba meninggal. Akhirnya kata Sultan Murad, coba-coba panggil masyarakat yang lain, penduduk sekitar, kasih tahu ada yang meninggal nih di depan pintu ini. Dipanggil masyarakat sekitar, ditanya, ini pemuda ini suka bolak-balik di sini betul? Dia meninggal nih, tiba-tiba jatuh keluar dari rumah itu. Kata tetangganya, orang-orang sekitar, masyarakat itu bilang, oh kami nggak mau bantu, tolong anterin ke rumahnya, kita urus jenazahnya. Enggak, kita nggak mau, penduduk situ nggak ada yang mau bantu. Loh kenapa? Sultan Murad tanya sama masyarakat sekitar, ini si pemuda ini ahli maksiat, tiap malam dia keluar dari rumah remeng-remeng itu. Jadi kami tidak sudi menyolati, mengurusi jenazah orang yang sering bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dibopong sama Sultan Murad dan pengawalnya aja, karena nggak ada yang mau bantu. Nyampe ke rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya buka pintu. Benar engkau istri dari pemuda ini? Ya benar Tuan. Ini suami kamu kita mendapati meninggal di depan sebuah rumah bordir atau rumah remeng-remeng. Nangis istrinya. Kemudian dia bilang, ya Allah, kayaknya gak ada deh masyarakat yang mau bantu untuk mengurus jenazah suami saya. Kalau saya boleh tahu, kata Sultan itu, nanya sama istrinya, kenapa masyarakat itu kok kayaknya benci sama suami kamu? Terus gak mau ngurusin jenazahnya, emang maksiat apa yang dilakukan? Apa karena suami kamu tiap malam mendatangi perempuan, minum minuman keras, datang ke rumah remeng-remeng? Tuan, sebenarnya suami saya benar tiap malam keluar dari rumah itu, tapi bukan untuk bermaksiat, demi Allah. Suami saya ini orang soleh baik, cuman orang nih ngelihatnya tampak dari luarnya buruk. Makanya itu Bu, ada istilah don't judge book by cover. Jangan pernah ngelihat orang dari covernya saja. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Kadang yang kata kita ahli maksiat, dia orang soleh. Karena kita nggak tahu asli kebenarannya, kita belum tabayun. Cari tahu kebenarannya. Ditanya, emang suami kamu kok kenapa? Kalau dia nggak maksiat, kenapa dia tiap hari bolak-balik ke rumah itu? Istrinya bilang, suami saya itu hartanya banyak, Tuan. Jadi setiap malam dia datang ke rumah tempat wanita penghibur itu untuk ngasih duit ke para perempuan yang udah, bahasa kitanya udah ngejoglok di situ, udah pada nangkring nungguin mangsanya masing-masing. Dibayarin satu-satu biar udah pada pulang aja dah, jangan pada melacur dah, pulang aja pulang. Pertama, biar mereka tidak ngambil makan dari perkara yang haram, menjual diri. Yang kedua, biar tidak ada masyarakat dan pemuda sekitar yang berzina setiap malamnya. Maka dia bayar tuh perempuan, suruh pada pulang, katanya. Yang kedua, dia beli semua minum-minuman keras itu. Jadi duit dia tiap hari dipakai buat ngebayar perempuan biar pada suruh pulang, sama beli minuman keras dibawa pulang ke rumah. Disangka masyarakat, dilihat dia ini tukang minum-minum.
bawa botol, ngeborong sampai rumah minum minuman keras, khamr. Padahal tuan sampai rumah khamr tersebut dibuangnya ke toilet. Habis semua dibuang sama dia, tidak ada yang dia minum sedikit. Tapi orang menyangka dia datang ke situ untuk mabuk. Yang kedua, menyewa perempuan-perempuan wanita penghibur. Padahal demi Allah, suami saya ini orang soleh dan dia takut orang-orang banyak melakukan dosa. Ini yang disebut nahyun anil mungkar. Orang yang bersedekah, kata Nabi, dengan cara menghalangi orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran. Dan sedikit orang yang mau berbuat seperti itu. Masya Allah. Dia tutup tempat-tempat maksiat, dia bayar perempuan-perempuannya. Kenapa? Biar gak ada masyarakat yang ke situ. Pas datang udah pada pulang tuh perempuan. Kenapa? Udah dapat duit. Pas datang mau mabuk udah gak ada minuman keras, udah diborong. Biar gak ada yang berlaku maksiat. Tapi masyarakat sekitar menyangka kalau pemuda yang meninggal ini adalah ahli maksiat. Mendengar itu Sultan Murad, Masya Allah, nangis. Akhirnya beliau menyuruh ajudannya untuk manggil orang-orang di istana ya, untuk mengurusi jenazah si mayit ini. Ini yang disebut nahyun an mungkarin sodaqah. Ya, amrun bil ma'ruf sudah biasa, tapi sedikit orang yang nahyun an mungkarin. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau kamu bisa berdakwah dengan tindakan kamu, maka berdakwah. Kalau tidak bisa, maka dengan ucapan. Kalau dengan ucapan pun gak bisa, maka dalam hati kita berdoa. Dzalika ad'aful iman. Itu yang disebut dengan iman yang paling lemah. Ya, kita lemah imannya emang. Belum bisa mencegah kemungkaran dengan tindakan kita. Belum bisa mencegah kemungkaran dengan harta kita, dengan ucapan kita. Tapi mungkin dengan doa hati kita bisa doain. Kita ngelihat teman-teman kita ahli ghibah, ya Allah, saya seringkali nasihatin dengan ucapan gak pernah didengar, ya Allah. Kalaupun saya sampaikan, saya takut, ya Allah, gak ditemenin lagi dan lain sebagainya. Saya doain aja, ya Allah, bukakan pintu hati mereka, ya Allah. Itu yang diucap oleh Nabi ketika Nabi datang ke kota Taif. Dilempari batu, datang malaikat Jabal, malaikat gunung, bilang apa? Wahai Nabi, kami sakit hati, kekasih Allah kok sampai dipukulin, dilempar batu, diusir dari Taif. Boleh gak wahai Nabi, ini gunung Taif kita lemparin ke penduduk? Kata Nabi, jangan. Nabi berdoa, Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kepada kaum penduduk Taif ini, karena mereka ini berbuat begitu karena mereka belum beriman kepadamu, ya Allah. Jadi yang didoain Nabi, ya Allah kasih petunjuk. Makanya kalau ada orang maksiat di sekitaran kita, kalau kita nggak bisa dengan tindakan, dengan harta, dengan ucapan, minimal ada aful iman, iman yang paling lemah, ngedoain. Ya Allah, rubah tetangga saya, ya Allah, jangan jadi ahli maksiat. Ya Allah, kasih hidayah kawan-kawan saya, ya Allah. Ya Allah, kasih hidayah pasangan saya, ya Allah. Itu yang disebut nahyun an mungkarin sodaqah.